Saudaraku, mungkin pernah berada dalam sebuah situasi yang dimana kita membuat keputusan yang kita anggap keputusan ini adalah benar, tapi ternyata keputusan yang kita ambil membuka masalah baru dan permasalahannya semakin melebar seperti bola panas. Dan kita seperti terkurung dalam sebuah situasi di mana tidak ada jalan keluar, tidak ada cahaya. Dan taruhannya adalah rumah tangga kita, hubungan kekeluargaan dengan saudara, dan resiko kehilangan pekerjaan. Kalau cerita ini relate sama hidup kamu harus like, comment, dan subscribe ya. Cerita ini kalau cocok buat kamu, aku terusin. Cerita ini adalah kisah nyata, cerita Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia tentu saja ingin dong meningkatkan derajat hidup keluarganya. Ketika itu ia memiliki sebuah usaha. Yang usaha ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi dia pengen meningkatkan lagi taraf hidup keluarganya. Dan ia mengikuti sebuah lelang, sebuah tender. Dan waktu itu ia memenuhi syarat untuk mengikuti lelang ini. Ternyata masalahnya adalah di modal. Modal awalnya cukup, tapi karena bertambah lagi, ia memutuskan untuk mengambil pinjaman di bank. Sebenarnya masalah mengambil pinjaman ini sudah ia diskusikan, sudah ia sampaikan kepada istrinya Ibu Sakinah, disertai dengan hitung-hitungan matematis dengan berdasar logika manusia. Dan diambillah sebuah pinjaman dengan mengagunkan kendaraan. Nah, kendaraan ini awalnya bukan milik Pak Rahmat. Ini adalah hadiah dari keluarganya. Dan masalahnya semakin bertambah besar ketika yang seharusnya jatuh tempo pembayaran tidak ditunaikan sesuai waktu. Akhirnya Pak Rahmat mengalami kerugian karena Pak Rahmat harus membayar pinjaman. Apakah masalahnya selesai? Ternyata tidak. Ternyata masalah pembayaran ini tertunda. Dan masalah pinjaman di bank yang harus dia selesaikan juga nggak ada waktu tambahan. Terus menuntut, kejar mengejar. Di antara waktu yang sangat sempit, pikiran yang terbatas, dan hati yang gelisah, Pak Rahmat mengambil sebuah keputusan yang menurut saya sangat ekstrim. Ia mengambil pinjaman online. Memang kesannya mudah, cepat, langsung kita terima dan syaratnya mudah. Tapi eksesnya, dampaknya ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Dampak pinjaman online ini ketika menjadi masalah tertundanya pembayaran, maka teror mulai datang. Tidak hanya teror kepadanya, teror kepada istrinya, teror di tempat kerjanya, teror kepada saudara-saudaranya, teror kepada teman-temannya mulai berdatangan. Dan ini mengakibatkan stres bagi istrinya Ibu Sakinah, bagi saudaranya yang lain yang ngerasa aku kan nggak udah hubungannya, tapi kenapa kok aku yang diteror? Masalahnya selesai? Tidak. Perjuangan untuk menyelesaikan masalah pinjol dan perjuangan untuk menyelesaikan masalah hutang di bank untuk urusan modal tender ternyata membuka masalah baru yang eksesnya jauh lebih luas. Gali lubang, tutup lubang, buka pinjol yang baru, berhutang ke sana, berhutang ke sini, dan semuanya itu memekakkan telinga kita karena pinjolnya terus meneror dan bikin pusing, tidak bisa tidur nyenyak, dan akibatnya masalah ini bertahun-tahun hanya sekedar gali lubang, tutup lubang. Mengagunkan barang yang lain, mengagunkan kendaraan yang lain, menjual kendaraan, bahkan sampai mengagunkan rumah. Satu-satunya harta yang tersisa. Ini semua karena untuk menutupi pinjol, membayar hutang, membayar agunan, membayar semua yang ia pinjam dari beberapa orang, beberapa kerabat, dan semua orang yang ia kenal. Tapi pembayaran akibat pelelangan ini itu masih tertunda. Bisa bayangin nggak sih, uang kita itu tertunda, tapi kita malah ngeluarin uang untuk menutupi masalah-masalah yang baru. Itu baru masalah uang, belum masalah hubungan keluarga, hubungan rumah tangga. Makin harmonis nggak? Masalahnya makin berantakan, dimana ketika ia mulai sering disalahkan, dimana ia mulai dituduh yang bermacam-macam, kamu melakukan apa sih? Kok semua harta kita habis? Kamu itu sebenarnya ngapain? Dan itu nggak bisa diceritakan dengan gamblang oleh Pak Rahmat, karena kenyataannya ia sendiri pun mengurai benang kusutnya itu sangat sulit. Yang ia tahu, ia hanya sedang berusaha. Ketika keluarga mungkin semakin menjauh karena mungkin sudah membantu, tapi situasinya juga nggak mungkin. Itu kayak menggarami lautan, udah habis-habisan. Saudara mungkin juga udah habis-habisan. Keluarga mungkin udah bantu. Tapi ternyata masalahnya semakin berkembang. Pusing kan?
saat seperti ini, misalnya kita ngerasa kayaknya semua jalan ketutup, semua jalan udah gelap, nggak ada cahaya, terus kita tuh mau gimana? Sebentar lagi jatuh tempo untuk rumah akhirnya harus dilelang oleh bank. Berat banget ya. Pada rumah adalah benteng terakhir bagi Pak Rahmat Bu Sakinah dan keluarga kecilnya. Kalau kamu jadi Pak Rahmat, apa yang akan kamu lakukan? Saudaraku, aku ingin bercerita tentang kisah seorang nabi yang menjadi favorit aku, yaitu kisah seorang nabi yang ia ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di suatu kaum, namanya kaum Ninawa. Kaum Ninawa ini adalah kaum yang menyembah berhala. Nah, kaum Ninawa ini adalah kaum yang sudah didakwahi oleh Nabi Yunus bertahun-tahun. Hanya Allah saja, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah selain Allah. Selama fase-fase itu Nabi Yunus bukannya didukung dan bukannya disupport, bukannya kaum ini menjadi taubat tentang dakwah Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus malah seperti nabi-nabi yang lain, dimusuhi, diasingkan, ditinggalkan, dan mungkin hanya 1 atau 2 saja pengikutnya yang benar-benar mengikuti dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus pada suatu fase di mana ia merasa sudah lelah, pada suatu fase di mana ia sudah buntu, pada suatu fase di mana ia sudah menyerah. Kayaknya nggak bisa deh, emang kaumnya udah nggak bisa deh didakwahi, mungkin gitu kali ya bahasanya. Ketika itu ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Kalau engkau tetap berada dalam kesyirikan, kalau engkau tetap berada dalam kesesatan, maka dalam beberapa hari ke depan, insya Allah akan datang azab Allah." Kaumnya biasa aja, karena mereka belum melihat azabnya. Dan akhirnya belum ada nih keputusan atau belum ada izin dari Allah bahwa Nabi Yunus itu boleh nggak sih meninggalkan tempat dakwahnya, atau belum ada tanda dari Allah bahwa Nabi Yunus harus ngapain, tapi Nabi Yunus membuat sebuah keputusan. Nih, ini aku tekankan kata keputusan ya. Nabi Yunus mengambil keputusan. Ini sama sebenarnya dengan kita juga ya. Kita juga kadang mengambil keputusan. Dan kadang kita nggak tahu keputusan yang kita ambil itu benar-benar apakah keputusan yang baik ataukah keputusan yang akan menimbulkan masalah baru. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nabi Yunus mengambil sebuah keputusan ekstrim. Aku bilang ekstrim ya, karena akhirnya Nabi Yunus itu berniat atau malah sudah meninggalkan kaumnya. Ketika itu ia ke pantai, ia ingin mencari tempat ladang dakwah baru. Dalam pikirannya Nabi Yunus waktu itu mungkin, aku nggak melarikan diri dari dakwah, aku tetap kok dakwah, tetap mengagungkan nama Allah, tetap mensyiarkan Allah adalah Tuhan semesta alam, tapi nggak di kaum yang ini. Aku mau pindah kaum yang lainnya lagi, mungkin di kaum lain lagi bisa menerima nih dakwahku. Mungkin kayak pikiran kita gini ya, kayak aku nggak deh di sini, mungkin aku akan di tempat lain gitu ya. Dan akhirnya Nabi Yunus naik kapal. Nabi Yunus naik kapal, ketika itu kaumnya yang sudah diwanti-wanti nih sama Nabi Yunus, nanti akan datang loh azab Allah kalau kamu nggak segera bertaubat. Mereka melihat langit menjadi gelap, angin kencang bertiup, dan mereka tuh udah ngeliatin tanda-tanda alam tuh. Dan kepala sukunya, pemimpin ketuanya di situ, waktu itu udah ngerasa kayaknya ini deh yang mau diceritain Nabi Yunus tadi. Jangan-jangan benar, jangan-jangan ini adalah azab Tuhannya Nabi Yunus yang Nabi Yunus ceritain tadi. Akhirnya mereka memanggil kaumnya berkumpul dan akhirnya mereka membuat sebuah keputusan yang luar biasa. Keputusan ini akhirnya mereka bertaubat dan mereka memohon ampun kepada Allah dan mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kerennya, si kaumnya Nabi Yunus ini akhirnya enggak jadi diazab Allah karena apa? Karena mereka bertaubat. Tapi bandingin loh ya sama kisah umatnya nabi-nabi lain. Misalnya kaum Ad. Kaum Ad ketika waktu itu diperingatkan, nanti akan datang azab Allah kalau engkau tidak beriman. Mereka biasa aja, kayaknya nggak mungkin deh azab Allah akan turun. Azab Allah beneran turun dan mereka nggak sempat bertaubat. Banyak kaum-kaum lain yang dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak bertaubat. Nah, beda nih sama kaumnya si Nabi Yunus. Akhirnya kaum Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari azab karena kata kuncinya ya, bertaubat. Itu
Terus gimana ceritanya Nabi Yunus? Nabi Yunus nih nggak tahu kalau si kaumnya ini ternyata udah bertaubat dan sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi Nabi Yunusnya udah berada di kapal. Ketika di atas kapal di tengah lautan, sebenarnya hati Yunus tuh udah kayak ngerasa, kayak kita tuh kayak ada hati kecil kita tuh udah ngerasa, kalau aku ngelakuin ini itu udah bener nggak sih? Kayaknya kok rasanya nggak enak ya, ganjil. Kayaknya aku tuh gimana ya meninggalkan tempat dakwah. Tapi itu udah di tengah laut, gimana mau balik lagi? Nggak bisa. Jadi kayak udah berada di tempat yang itu adalah keputusan yang kau buat dan kau harus menghadapi konsekuensinya. Kayak gitu tuh ceritanya. Kadang kita ngerasa kita udah mengambil sebuah keputusan dan kita itu udah nggak ada jalan balik, hanya bisa jalan maju. Dan itu adalah ketika kita harus menghadapi konsekuensi dari sebuah keputusan yang kita buat. Badai datang, sudah mulai ombak gede, udah khawatir nih kalau kapalnya itu makan karam. Akhirnya mereka, Pak Kapten nih menyuruh membuang barang, meringankan muatan. Kayak kita lah, meringankan beban kita. Mungkin kita dengan hutang sana, hutang sini, menjual barang. Kayaknya kita ingin meringankan hati kita, membuang nih beban-beban di hati kita. Tapi ombaknya tambah gede, bukannya tambah tenang, tapi ombaknya tambah mengkhawatirkan gitu. Maka semakin mengkhawatirkan bagi seisi penumpang. Akhirnya mereka berinisiatif, kayaknya harus ditambah nih. Menurut pandangan mereka waktu itu, kalau ada tanda-tanda alam kayak gini, pasti ada penumpang nih di kapal kita nih yang bermasalah nih, dan kita harus cari nih orangnya. Dan dia itulah yang nanti akan diturunkan, bahasa kerennya dibuang ke laut. Undian pertama, siapa yang keluar? Namanya Nabi Yunus. Para penumpang yang lain kaget, Nabi Yunus kan adalah orang yang baik. Ia dikenal sebagai seorang yang malah mendakwahkan kebaikan. Tapi kok Nabi Yunus sih kayaknya nggak percaya deh. Coba undi lagi yang kedua, Nabi Yunus lagi. Wah, sudah mulai gelisah nih. Kayaknya masa sih Nabi Yunus? Gimana kalau diundi sekali lagi? Dan ternyata di undian yang ketiga tetap nama Nabi Yunus. Nabi Yunus semakin menyadari ini adalah konsekuensi dari sebuah keputusan. Ini adalah pertanda dari Allah. Kenapa? Karena dia ngerasa bersalah meninggalkan kaumnya. Gini kali ya kalau orang yang hatinya dekat sama Allah, orang yang hatinya lembut, dikasih pertanda, dia tuh udah ngerasa gue yang salah. Sementara kalau kita mungkin pertandanya banyak, tapi kita tetap ngeyel ya, hati kita tuh nggak terima kalau aku yang salah. Susah banget yang menganggap itu salahku tuh susah. Akhirnya dengan kesadaran, Nabi Yunus pun terjun. Dan waktu itu malam gelap. Ketika Nabi Yunus terjun dan Allah perintahkan seekor ikan, disebutnya ikan nun ya. Dia memakan Nabi Yunus. Kalau memakan, persepsi aku tuh kayak dimakan gitu ya, dikunyah. Ternyata enggak, Nabi Yunus itu ditelan. Berarti tidak ada proses gigit gitu ya. Berarti Nabi Yunus sebenarnya itu udah diselamatkan oleh Allah dengan tidak cedera akibat fase memakan. Tapi di dalam tubuh ikan pun ternyata itu tidak menyenangkan. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, bayangin aja dalam perut ikan, kegelapan yang kedua, yaitu kegelapan di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan gelap. Tadi malam gelap. Di dalam kedalaman laut, semakin dalam laut itu semakin gelap. Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Bayangin gak sih? Kita itu berada di sebuah situasi karena sebuah keputusan yang kita ambil. Terus kita itu berada di kegelapan yang kita tuh nggak tahu mau kemana. Arahnya tuh kemana. Bahkan Nabi Yunus tuh nggak tahu dia di dalam perut ikan itu ngapain, mau apa, gimana, nanti selanjutnya gimana. Dan di dalam perut ikan inilah Nabi Yunus semakin menyadari bahwa dialah yang zalim. Dialah yang sudah menzolimi dirinya sendiri. Kerennya tuh gini saudaraku, si Nabi Yunus ini ketika ia menyadari, yang pertama dia lakukan adalah justru mengingat Allah, bukan menganggap benar keputusannya. Ini bisa kita tiru loh, soalnya kadang-kadang kita ngerasa kayaknya keputusan aku sudah benar, tapi kita tuh lupa dengan penentu keputusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam perut ikan ini Nabi Yunus akhirnya menemukan kedamaian, walaupun dia takut juga. Tapi maksudnya yang disebut damai itu dia nggak ngerasa, dia nggak nyalahin orang loh, dia nggak nyalahin ini gara-gara suku Ninawa yang nggak mau taat sama perintah aku. Dia nggak nyalahin keadaan, ini gara-gara tadi badai, seandainya nggak badai mungkin aku nggak akan dimakan oleh ikan. Atau dia nggak menyalahkan takdir,
kayak ya Allah kenapa takdir aku kayak gini sampai harus dimakan ikan. Dia tidak menyalahkan sesuatu di luar dia nggak menyalahkan keadaan, apalagi dia nggak menyalahkan Allah. Kadang kita tanpa sadar tuh kayak ngerasa ya Allah kok takdirku buruk banget ya, pada sebenarnya takdir itu adalah karena perbuatan tangan kita sendiri. Di sini Nabi Yunus justru menengadahkan tangan dan ia berdoa. Subhanallah, ini doanya Nabi Yunus yang aku tuh hafal banget, karena kalau aku setiap ada masalah atau ada kesulitan, aku tuh meresapi banget doa ini. Yang doa ini kalau kita lihat struktur bahasa doanya, itu yang pertama itu tidak minta dilepaskan, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah ringankanlah bebanku, enggak. Dia malah justru mengakui, ini susah banget ya di kita, mengakui kalau diri kita itu lemah, menurunkan ego, bukan menurunkan ya, kita downgrade ego kita tuh sampai nol, yang kita tuh merasa kita tuh sudah nggak bisa apa-apa lagi, kalau kita itu udah nggak bisa usaha apapun tanpa pertolongan Allah. Kadang kalau kita mengambil keputusan terus kita ngerasa masih ada jalan, kadang kita masih memikirkan siapa ya yang bisa nolongin kita, gimana ya cara keluar dari masalah, tapi kita lupa untuk ke atas nih cara pandangnya. Kalau kita tuh punya masalah, kita tuh mandangnya kan ke kiri dan ke kanan, ke belakang dan ke depan. Maksudnya siapa nih yang bisa nolongin kita, bagaimana nih cara menyelesaikan masalahnya, tapi kita tuh lupa dengan ke atas dan ke bawah. Kita tuh mensujudkan diri kita ke bawah dan menengadahkan tangan kita tuh ke langit, ke atas. Padahal itulah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bisa nih ditiru doanya Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dimulai dengan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, tauhid. Ini tauhid dulu yang pertama. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan. Berarti kita udah melepaskan semua ketergantungan kita pada yang lain. Lepas. La ilaha illa anta subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci. Tidak, kita hilangkan nih semua prasangka buruk, semua suuzon, kita hilangkan semuanya. Karena Maha Suci Allah dari semua yang kita pikirkan bahwa kita itu sebenarnya sedang mendolimi diri kita sendiri. Di sini Nabi Yunus itu mengakui bahwa dirinya itu dolim. Jadi Nabi Yunus itu yang pertama struktur doanya tuh keren banget ya. Aku tuh tertariknya karena doa Nabi Yunus itu dimulai dengan la ilaha illa anta, mengakui ketauhidan Allah. Jadi kita tuh udah nggak usah mikirin Tuhan yang lain, gimana minta pertolongan sama siapapun, nggak ada, karena hanya Allah Tuhan semesta alam dengan segala kekuasaannya. Kita tuh mintanya sama Allah. Subhanaka, Allah Maha Suci, hanya Allah yang terlepas dari prasangka buruk kita. Kita tuh melepaskan diri dari perilaku kita yang menganggap bahwa semua masalah ini terjadi karena emang takdirku, kayaknya Allah emang mentakdirkan begini. Tapi diakhiri dengan subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Wah, aku yang dolim ya Allah, sesungguhnya aku yang menzalimi diriku sendiri. Bayangin kalau kita itu mendawamkan doa ini, terus kita ketika sholat kita tuh minta maaf sama Allah, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku ya Allah, kemudian aku yang zalim ya Allah. Ini benar-benar pengalaman aku ya, ngobrol dengan beberapa orang dan di aku sendiri, kita tuh sangat sulit merasa bahwa kita tuh sebenarnya sudah berada di level itu salah kita. Enggak kok, aku sudah menghitung. Iya, aku sudah istighfar, sudah minta ampun, sudah doa, sudah bismillah sebelum aku mengambil keputusan. Iya, tapi ada hal yang kadang-kadang kita tuh nggak tahu bahwa Allah itu sudah membentuk kita, bahwa Allah itu sedang merekonstruksi, mungkin rekonstruksi cara berpikir kita, merekonstruksi mental kita, merekonstruksi hidup kita. Karena setelah berdoa itu Allah kabulkan. Dan akhirnya si ikan nun ini memuntahkan Nabi Yunus di sebuah tempat yang gersang, mungkin padang pasir, dan Allah tumbuhkan tanaman bagi Nabi Yunus untuk memulihkan dirinya. Nah, di sini akhirnya Nabi Yunus kembali kepada kaumnya untuk meneruskan dakwah. Nah, di sana Nabi Yunus mendapatkan tempat dan kedudukan yang tinggi. Berbuat salah? Biasa. Maksudnya, jangan menganggap bahwa semua kesalahan itu adalah akhir dari segalanya.
Tapi yang penting adalah kembali kepada Allah dengan cara yang seperti nabi-nabi kita ajarkan. Kembali kepada Allah yang seperti Allah inginkan. Lah terus gimana ceritanya hubungannya dengan si Pak Rahmat tadi? Nah, ceritanya dengan Pak Rahmat ini adalah Pak Rahmat masih mengandalkan manusia untuk menolongnya. Memang masuk akal dan sangat logis sekali karena manusia memang seperti itu. Tapi lupa untuk melihat ke atas dan melihat ke bawah. Maksudnya ke bawah itu kita bersujud. Aku udah sholat, aku udah tahajud, aku sudah melakukan semuanya. Tapi koreksi diri kamu, koreksi. Masih ada nggak sih kayak ngerasa seandainya aku nggak gitu? Seandainya dia nolongin aku, seandainya pembayarannya ini tepat waktu, seandainya aku nggak ngambil tender ini, seandainya dia bantuin aku, aduh seandainya, dan malah marah. Kenapa kamu nggak bantuin aku? Kamu keluarga aku, kenapa kamu nggak bantuin aku? Kamu saudaraku, kenapa kamu nggak bantuin aku? Akhirnya hati ini apakah benar-benar sudah ikhlas untuk mengakui bahwa kita ini adalah orang yang mendolimi diri kita sendiri? Kalau doamu belum Allah kabulkan, mungkin kita perbaiki lagi caranya, bisa mengikuti kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita menganggap dan melihat ada kesalahan orang lain atau menuntut orang lain memaklumi kita atau menuntut orang lain menolong kita, kita bisa marah karena kita tidak terpenuhi ekspektasi yang kita harapkan bagaimana orang lain seharusnya menolong diri kita. Coba kita koreksi lagi, jangan-jangan ada yang salah dalam fase menemukan solusi, karena ternyata solusinya itu semuanya itu dari Allah. Tugas kita itu adalah ikhtiar, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Saudaraku, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah untuk menenangkan hati kita, menurunkan ego kita, melapangkan pikiran kita, meluaskan dada kita, hati kita, karena insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada hati yang tenang. Insya Allah pertolongan akan datang kepada hati yang tunduk. Insya Allah pertolongan akan datang pada hati yang tawadu. Bagaimana dengan cerita Pak Rahmat tadi? Pak Rahmat dan keluarganya masih berjuang, berusaha untuk selalu memohon kepada Allah, semoga dimudahkan. Karena rezeki pun berupa pertolongan Allah, itu datang kepada hati yang tenang, kepada hati yang menerima, kepada hati yang ridho dengan semua ketentuan Allah. Percayalah bahwa semua jalan, semua solusi selalu dimulai dengan hati yang tunduk kepada Allah. Saudaraku, seperti kisah Nabi Yunus, dimulai dengan kesadaran. Nabi Yunus menyadari masalahnya di mana. Jadi kalau kita tuh udah menyadari masalah kita tuh di mana, terus apa peran kita dalam masalah itu, terus kita tuh ngaku kalau kita tuh dolim sama diri kita sendiri karena kita sudah melakukan sesuatu, atau kita tuh merasa bahwa bukan orang yang salah, bukan lingkungan, bukan keadaan, bukan semuanya, tapi aku yang salah. Ya Allah, taubat, ikhlas, tundukkan hati, kalahkan ego, tenangkan hati, tenangkan jiwa. Ya Allah, semoga rezeki hadir pada jiwa-jiwa yang tenang. Kalau ada hal dari hidupmu yang relate dengan kisah Nabi Yunus, boleh dong beri komentar agar kami semakin bersemangat untuk mendakwahkan cerita-cerita penuh kebaikan dan cerita-cerita penuh hikmah. Wallahu a'lam bishawab.